Saya Merisa dari SGD B6 dan sekarang saya akan mempraktekkan prosedur pemasangan kateter urin. Sekarang saya akan menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk prosedur kateterisasi. Yang pertama adalah kateter, lalu ada bengkok, lalu ada lidocaine, ada antiseptik, ada gel lubrikan, ada kasa, lalu ada spuit 20 cc, ada alat untuk injeksi lidocaine-nya, lalu ada duk bolong, ada surgical gloves, lalu ada urine bag, dan ada pad untuk sebagai alas. Lalu terdapat juga gunting dan plester yang akan digunakan untuk memfiksasi kateter. Baik, pertama-tama saya sudah meminta inform consent untuk melakukan prosedur kateterisasi kepada pasien. Lalu saya sudah memposisikan pasien pada posisi berbaring dengan kaki yang agak berjauhan satu sama lain. Setelah itu saya juga sudah memposisikan diri di sebelah kanan pasien. Lalu saya melakukan prosedur cuci tangan 6 langkah dan saya juga sudah memakai APD. Baik, setelah saya memposisikan diri dan saya sudah memposisikan pasien agar pada posisi yang nyaman dan privasi sudah terjaga, maka saya akan melakukan prosedur kateterisasi. Yang pertama, saya akan memasang pad di bawah bagian tubuh, bagian bawah pasien. Di sini fungsinya agar nanti tidak tercecer dari urinnya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan prosedur antiseptik, yaitu di sini saya dengan menggunakan kasa, saya akan melakukan prosedur disinfeksi dengan mengoleskan bisa betadine atau bisa antiseptik yang lain. Di sini jika pasiennya laki-laki akan saya oleskan di seluruh bagian dari penisnya. Jika pasiennya perempuan bisa dioleskan di area vulva dan di bagian sekitar dari vulva. Untuk dioleskannya cukup 1 kali di setiap arahnya. Lalu setelah itu saya akan memasang duk steril di genitalia pasien. Setelah duk sterilnya sudah terpasang, lalu di sini saya akan melakukan injeksi anestesi lokal. Bisa menggunakan lidocaine. Lidocaine-nya bisa diinjeksikan di meatus uretra dari pasien. Lalu setelah melakukan injeksi lidocaine, bisa ditunggu beberapa saat. Selanjutnya adalah memasang kateter ke bagian genitalia dari pasien. Di sini saya sudah memilih kateter. Di sini saya memakai headset. Kateternya dipastikan sudah ukurannya yang sesuai dengan pasien. Lalu sebelumnya di bagian ujung dari kateternya, kalau bisa jangan sampai tersentuh oleh tangan, lalu diberikan lubrikan. Hal ini ditujukan agar kateter lebih mudah masuk. Lalu selanjutnya, dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memfiksasi dari area genitalia pasien. Jika pria bisa dipegang dari penisnya, lalu jika untuk yang perempuan yang ibu jari dan jari telunjuk bisa dibuka di area vulvanya. Lalu akan saya masukkan kateter ini secara perlahan-lahan. Saya sebelumnya minta pasiennya untuk bersiap diri terlebih dahulu. Lalu saya masukkan kateternya secara perlahan-lahan. Kateter akan saya masukkan sampai terasa adanya tahanan. Untuk yang pria, karena uretranya lebih panjang, maka akan lebih banyak kateter yang dimasukkan. Untuk wanita, uretranya lebih pendek. Dimasukkannya secara perlahan-lahan. Jika dalam memasukkan kateter sudah ada urin yang keluar atau sudah terasa ada tahanan, maka kateter sudah sampai di kandung kemih. Lalu di bagian yang urinnya keluar, maka urinnya ditampung dengan menggunakan bengkok yang sudah disiapkan. Lalu selanjutnya saya akan melakukan fiksasi pada kateternya dengan menyemprotkan Aquades yang sudah ditampung di spuit sebanyak 5 cc. Di sini gunanya untuk mengisi balon yang sudah masuk ke kandung kemih. Lalu setelah disemprotkan Aquadesnya, balon akan inflasi. Lalu selanjutnya akan kita tarik sedikit untuk memastikan apakah balon sudah benar-benar terinflasi dengan baik. Jika sudah ada tahanan, maka berarti sudah terfiksasi dengan baik. Lalu selanjutnya saya akan memasang urine bag
di bagian lubang yang satunya. Setelah urin bag sudah terpasang, lalu kita akan melakukan fiksasi dari kateternya agar tidak mengganggu. Itu bisa difiksasi di area inguinal dari pasien. Setelah prosedur pemasangan kateter urin sudah selesai, jangan lupa untuk mencatat berapa volume urin yang keluar dari pasien. Lalu, lepaskan APD dan lakukan cuci tangan 6 langkah, lalu lakukan KIE kepada pasien. Sekian video BCS untuk kali ini dan terima kasih.